Oke, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara step pembuatan website sederhana. Banyak nih yang nanya gimana sih cara membuat website sederhana. Nah, sebenarnya jika kita ingin membuat website, itu tuh bisa kita analogikan seperti kita tuh, wah aku pengen nih bikin robot. Tapi gimana ya caranya? Nah, untuk website sendiri, kita harus kenal dulu yang namanya HTML. HTML ini adalah Hypertext Markup Language. HTML itu apa sih? Singkatnya, HTML itu adalah rangka. Nah, jadi ketika kita ingin membuat robot, pastinya kita itu yang pertama kali kita lakukan adalah membuat rangka robot kita. Nah, jadi HTML itu adalah rangka. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, jadi HTML itu adalah rangka dari website kita. Kenapa HTML disebut rangka dari website kita? Karena rangka itu biasanya terdiri dari kepala dan sekujur badan. Nah, HTML ini juga memiliki hal yang sama. Struktur umum dari HTML yaitu head dan body. Nah, jadi pada HTML di dalam head dan body kita dapat menambahkan teks, hyperlink, tautan atau link, gambar, dan juga desain grafis. Selesai dengan rangka robot kita sekarang ingin membuat style untuk robot kita. Kita ingin memakein dia baju. Nah, disinilah datang CSS atau Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet itu sesuai dengan namanya, itu style. Dialah yang bisa membuatkan baju untuk website kita dan robot kita ini. Nah, dengan CSS ini pula lah website kita memiliki tampilan yang unik dan berbeda walaupun isinya itu sama. Nah, contohnya misalkan di sini kita punya tulisan ini ISOSpeed dan juga gambarnya. Nah, dengan menggunakan CSS kita bisa mengubah tampilan atau gaya dari teks dan juga gambarnya. Misalnya, di sini kita ingin tulisan ini ISOSpeed dengan style bold. Maka dengan CSS kita juga bisa membuat tulisan ini ISOSpeed menjadi bold. Kemudian, nggak hanya gaya dari teks, kita juga bisa mengubah warna dari teksnya. Misalkan di sini kita ingin tulisannya menjadi warna biru. Maka dengan CSS kita bisa mengubahnya menjadi warna biru. Nah, memangnya hanya teks aja ya yang bisa diubah di CSS? Tentu tidak. Nah, di sini kita juga bisa mengubah gambar. Nah, pada gambar sendiri memiliki banyak sekali pengaturan untuk stylenya. Di sini contohnya kita pengen gambarnya itu diperkecil dan juga teksnya itu diperbesar. Maka dengan CSS kita bisa melakukannya. Selain itu, CSS selain hanya mengatur warna, ukuran, dan juga gaya teks, CSS juga bisa mengatur posisi dan juga peletakan dari elemen-elemen yang ada di HTML kita. Misalkan di sini gambarnya berada di sebelah kiri dan teksnya berada di sebelah kanan. Dengan CSS kita bisa melakukannya. Nah, ketika kita sudah menggunakan HTML dan CSS, maka web kita sudah memiliki baju atau style dan gayanya sendiri. Begitu juga analogi robot kita tadi. Robotnya udah ganteng, udah rapi, udah pakai jas dia. Nah, tapi masih ada yang kurang nih. Robot tadi udah punya rangka, udah punya skin, udah punya baju. Tapi apa sih yang kurang dari robot? Nah, saat ini website kita itu tuh masih bodoh. Dia tidak memiliki satu hal yang penting yang namanya logic. Di sini gimana sih cara membuat logic? Nah, disinilah JS menyelamatkan kita atau JavaScript. Nah, JavaScript inilah yang akan seperti mengajarkan robot kita atau website kita logic-logic yang kita inginkan. Nah, jadi dengan menggunakan JavaScript, website kita itu bisa responsif terhadap interaksi yang dilakukan user. Contohnya, misalkan user klik salah satu button, maka dengan JS kita tuh bisa mengatur apa sih yang terjadi ketika user klik button itu. Apakah dia akan mendownload sesuatu atau dia akan berpindah ke page yang lain. Maka dengan JS lah kita bisa melakukannya. Nah, jadi JavaScript atau JS ini seperti otak dari website kita. Begitu juga di robot kita. Nah, jadi ketika kita sudah menggunakan HTML, kita udah menggunakan
CSS juga dan kita sudah menggunakan JavaScript, maka robot kita udah jadi nih. Udah punya rangka, udah bisa berdiri, udah bisa lari, udah punya style, dan juga udah punya otak. Udah pinter, udah berpendidikan tinggi dan cerdas. Nah, tapi aku mau ngenalin satu hal lagi nih, yaitu Tailwind CSS. Apa sih Tailwind CSS itu? Nah, dia itu bukan ekor angin ya sama namanya, bukan, beda. Nah, jadi Tailwind CSS ini adalah sebuah framework untuk CSS. Nah, singkatnya, Tailwind CSS ini mempermudah kita sebagai programmer untuk melakukan styling kepada website kita. Nah, jadi kalau CSS ini bisa membengkak sampai ribuan line dengan menggunakan Tailwind CSS, kita bisa mempersingkat itu sesingkat-singkatnya. Karena dengan menggunakan Tailwind CSS, kita tinggal menggunakan kelas. Maksudnya kelas itu gimana sih? Nah, kelas itu sama dengan kelas yang ada di HTML pada umumnya. Namun, dengan menggunakan Tailwind CSS ini, kelas ini bisa digunakan untuk styling. Karena pada framework Tailwind CSS ini, kelasnya sudah dipersiapkan untuk digunakan sebagai style website kita. Nah, jadi dengan Tailwind hidup menjadi lebih mudah. Ya, tentu saja, pasti Tailwind itu sangat mempermudah hidup para programmer, apalagi programmer web ya. Oke, sekian mungkin itulah cara-cara pembuatan website sederhana. Thank you.